Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang realisasi Pancasila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvan Yazid Ahsani dan teman saya Abdullah Atmamuddin Muhammad. Dan semoga untuk hari ini dan kedepannya kawan-kawan semua tetap dalam keadaan sehat. Amin. Pembahasan yang pertama yaitu keharusan moral untuk mengaktualisasi Pancasila. Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila tersebut baik dalam kaitannya dengan sikap moral maupun tingkah laku semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah bagaimana wujud aktualisasi itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta hubungannya dengan segala aspek dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, pengertian realisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, setiap orang Indonesia. Yang ketiga, pengertian realisasi Pancasila yang objektif. Pengertian Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam aspek yang penyelenggaraan negara baik dalam di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Dan yang keempat, implementasi nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap individu, perseorangan, setiap warga negara, setiap penduduk Indonesia, setiap aparat pelaksana negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, internalisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai-nilai Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah, masyarakat, maupun di dalam keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kesadaran. Yang ketiga, ketaatan. Yang keempat, kemampuan kehendak. Yang kelima, watak dan hati nurani. Yang keenam, proses pembentukan kepribadian Pancasila. Pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian, dan ketahanan ideologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penghayatan memiliki pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Dan yang kedua, kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan. Yang ketiga, kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dan bidang bermasyarakat. Yang keempat, kemudian ditingkatkan menjadi mentalitas. Yang kelima, kemudian mengadakan penilaian sendiri setelah melakukan sesuatu perbuatan yang bersanksi. Keenam, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Ketujuh, epistemologi realisasi nilai-nilai Pancasila. Oke, quotes hari ini, jangan takut untuk mengerjakan sesuatu hal yang positif. Takutlah jika hanya bisa berdiam dan melihat saja. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.